Karma. Yang dimana tuh permainan mungkin bisa lebih agresif ya. Buset, 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 Tim buset. Victim, mereka harus main agresif selayaknya tim Persis tadi untuk mengatasi combo Sena. Tapi yang gue takutin cuma ada di arah si Vi-nya aja sih. Karena kurang yakin ya, karena dia juga udah champion of meta. Di atas ada Fiora juga udah mulai kena cicil sama Owens dari Jace. Dimana itu memang kalau misalkan ngomongin Ray sama Melee bakal lebih tenang, tapi udah ada fast breaker maju karena sang air liar harus membuang satu buah flash dibalas dengan last embrace. Xiaoqi kali ini menyimpan satu buah high maker, tapi Xiaoqi tidak mau tumbang karena dikasih inspire, diberikan juga satu buah kuah ya sama seorang Nasus, tapi first blood diamankan dengan satu buah inner flare dari Guts GSBL. Betul sekali, itu bener-bener apa ya, hitnya Sena tuh sebenarnya tuh udah sakit banget ke arah si Xiaoqi. Tapi semuanya itu berubah karena inspire-nya Karma itu masih aktif, ngasih shield, ngasih movement speed tambahan, jadi setnya bisa kabur lebih cepat. Dan saat yang bersamaan, inner flame-nya itu udah masuk ke stack 3. Bener, udah gede banget ya area. Bahkan itu pas lagi kena slow-nya pun ada damage juga kan. Dan kali ini pun kita lihat dari Henry bakal dihajar oleh Xiaoqi yang sudah melakukan rotasi dengan cepat. Bahkan Scuttler udah diamankan oleh seorang Vi. Menuju arah atas dengan pulse breaker-nya. Terlihat titik vital, tapi Cipeng sekali ini masih menunggu adanya kawan untuk membantu, tapi di belakang pun Xiaoqi datang bakal melakukan proxy juga. Terlihat adanya Henry bakal bergerak menuju ke arah Chips kali ini, tapi Diana dari seorang Fly Arthur juga maju, Crash Strike maju Lunaras, dan kali pun Cipeng gak tertolong. Charna juga ada Orb of Deception menuju ke arah Fly Arthur. Tidak berasa ya untuk awal-awal dari Henry sendiri, belum ada item soalnya. Belum, ya kan, karena itu lebih ngandelin pok doang kan kalau misalkan early di pagi-pagi hari kayak begini kan. Kalau misalkan ngomongin sakit, dia bawa Luden tuh baru mulai berasa. Jadi connectivity-nya pas banget sama si Electrofleet datang akhirnya. Harp gagal pulang. Nyaris banget di take down, setengah darahnya udah hilang dan terpaksa menggunakan Spirit Rush-nya. Ini informasi yang bagus banget buat Victim, dan Victim sekarang opininya itu lagi dalam posisi yang menguntungkan. Mereka bisa mulai ngepil sedikit demi sedikit, letting kilat dari arah KBS, dan agak sulit untuk ditahan sama si KBS juga. Iya, dan juga itu lu lihat ya, apa namanya, dari plating juga didapetin, bahkan air liur menuju ke arah atas. Yang akhirnya Sena Nasus harus dipisahkan nih. Nah, Sena Nasus, waduh dipisah loh. Hubungan yang berharga ini harus terpisah sebentar ya. Sayang banget Nasus harus jaga sendirian. Dan akhirnya malah jadi Sena Fiora. Mungkin kalau misalkan tadi Camille nggak dibilang, Sena Camille jadi oke banget tuh kalau misalkan Sena mau ditaruh di atas gitu. Ya tapi kayak kalau lu gak mau pakai Camille, kenapa lu harus lepas Camille ke musuh lu cuy? Camille pegang 2 item udah ngeselin masalahnya. Betul sekali, karena Camille tuh strong gitu untuk diberikan secara bersamaan. Juga langsung di Lunaras maju ke arah Henry juga kali seorang Fly Arthur. Masih bisa cabut juga karena diberikan satu buah cara untuk melakukan counter serangan. Jadi bawah nih Xiaoqi ya, bener-bener agresif ini yang gue bisa bilang kayak face to face and support to support. Dibandingkan kayak Xiaoqi sama si Perkedelnya. Si Perkedel tuh mainnya pasif, tapi Xiaoqi tuh mainnya agresif gitu. Itu yang ngebuat jadinya permainan dipegang sama tim Victim, tapi ternyata kali ini Owens bakal dikejar juga Grand Challenge keluar, bahkan kelas sebuah Sonic Wave. Tidak ada insect yang keluar dari seorang Zuel karena kali ini pun Dragon Strike masih di tangan dan bakal di Assault and Battery dan tumbang begitu saja. Yang kenapa itu nggak di insect ya? Kalau misalkan mungkin ditendang ke belakang tadi pakai Flash dan juga Dragon Strike karena dia punya, itu mungkin aja bisa mati si Owens-nya. Tapi nggak dilakukan. Bener-bener insect-nya itu tadi, tapi mungkin atau ditekan gitu, pakai palu mundur. Dia udah dipukul mundur. Mau di insect langsung dipentalin. Oh, makanya gagal ya. Iya, makanya gagal. Makanya dia mau mundur tapi udah gak keburu. Nah, jadi ya, dan kali ini pun turret udah tinggal Iya, itu tinggal di-iniin aja kan, tinggal di hit-hit berapa kali lagi, di press banget. Tapi gue ngeliat ini bener-bener Victim nge-press Baronnya sesuai skenario yang tadi kita jelasin bareng sih, Han. Kita bahas bareng sih. Pokoknya itu gimana kekuatan di mid sama Baronnya. Tapi kalau misalkan si Fiora sendiri karena dia adalah champion yang butuh item, gue sih nganggapnya scaling kayak si ini juga ya, scaling kayak si Sena, karena dia butuh 3 item baru bisa bicara banyak juga gitu kan. Makanya langsung dimanfaatin kesempatan sama si Victim untuk nge-press balik, dan ditambah Owens-nya pakai Jace, ya kan, jadi range-nya tinggal dimainin aja. Abis itu Fiora jadi agak sedikit sulit dong untuk farming. Makanya udah ada 2 keuntungan, mereka langsung maksimalin lagi di geng persusan. Fioranya Cipeng tuh udah nggak ketinggalan. Dan ini mereka mau kontes naga pun berempat pun gak masalah karena ada set dengan showstoppernya. Bahkan yang biasanya skenario dari tim KBS itu ngambil ke arah Herald duluan, gak bisa dilakukan.
Karena Cipengnya kepres gitu, chipsnya kepres ya kan, mereka akhirnya bergerak ke arah Herald dan mengalah. Tapi kali ini udah ada zoning out juga di arah mid lane, pergerakan dari sebuah interference dari God Gatsby menuju 2 orang Senna dan juga Nasus. Too far close earlier, membuat mereka harus mundur juga dan pada akhirnya mereka benar-benar kelas banget untuk menukar Naga Mountain dengan 1-2 Herald karena Jauki juga sudah memberikan info ke arah kawan-kawan dari tim victim kali ini. Betul sekali. Dan Riveralt ini bakal menunggu dilepaskan, tapi menurut gua agak sedikit sulit karena wave minion dari Sigis itu cenderung lebih maju dan agak sedikit sulit untuk nyari momentumnya, sedangkan di bagian mid phase sudah terjadi satu percobaan untuk ganking karena dari Phase Breaker bersama dengan Transcendence Saber sudah dikeluarkan, Setnya masih selamat dan Pai-nya pun lagi menunggu momentum yang tepat untuk menggunakan Assault on Battery, tapi ternyata dia dikunci oleh Last Embrace, sedangkan dari Karmanya masih berusaha untuk ngepok lagi ke arah champion dari KBS minimal untuk menyelamatkan seorang Pai. Kalau nggak bisa engage, ya jangan sampai ada dari kita yang kena takedown. Iya, dan akhirnya kali ini pun Henry yang sendirian bakal diincar juga. Hullbreaker-nya udah jadi juga bakal coba dibanting lu ke arah belakang karena Soulbreaker ternyata Spirit Rush yang gak menolong seorang Ahrir tumbang di sana di tangan Owens. Dan juga Idrus yang melakukan two-man ganking, bener-bener berat banget. Agresif, bahkan Fire Ripple kempres kali ini gak bisa farming. Herald gak bisa dilepas dimanapun karena mereka kalah ini ya, kalah push. Darah turun yang masih 2900, mau gak mau harus kirim 3 atau 4 orang. Bahkan nih kalau misalkan di defense pun, dibantuin, bisa gak hancur turretnya. Bener, karena dari si Diananya sendiri itu masih nyimpen info loh, itu tinggal dibuka aja nanti. Dan sekarang dari Chelasnya sudah dibuka, ini menunggu waktu aja sampai mau dibuka, tapi ternyata dari Fire sendiri sudah agak kesulitan. Udah scared banget, tapi ternyata dia masih bisa mencuri kill untuk seorang Lee Sin, tapi ternyata langsung ditukarkan dengan seorang Senna. Di mana Senna-nya sendiri bakal terkunci, di fokus resolve, udah kena root, dan akhirnya bakal dieksekusi oleh tim victim. Turretnya mungkin bakalan jatuh, tapi ternyata Persurat berhasil diambil terlebih dahulu oleh victim. KBS mendapatkan turret pertamanya, tapi mereka harus dibayar dengan 2 champion takedown. Betul, sayang banget ya, karena memang di sini Nasusnya belum bisa main sama sekali, bahkan dia bikinnya karena Luden Echo belum jadi simbol winter. Yang dimana sebenarnya gue masih mempertanyakan ini ya, item build decision dari tim KBS dari kemarin gitu, dari mulai Jace Manamune yang ternyata dia benar-benar butuh kayak Hullbreaker buat nge-split main sendirian, sekarang juga ada Luden's Echo di arah Nasus. Memang sakit sih Luden, cuman gak ngebuat Nasus itu tanky banget gitu, karena kalau misalkan dia pengen tanker gitu, Fimbul Winter udah paling bener karena dia ngasih itu kuah, gue lupa namanya kan, kuahnya Fury of the Sands, itu dia bakal ngasih dia shield itu terus ke trigger terus si Nasus, makanya Nasus berubah jadi badan gitu. Cuman karena dia malah bikin ke arah Luden Echo yang ngebuat Nasus tuh gak sustain dan stable itu gitu. Karena sebenarnya sih dari victim juga isian championnya nggak ada yang tebel kan, jadi makanya mereka pengen satu kali gebuk itu udah sakit semua gitu loh. Mereka pengen eksekutornya cepet untuk menanggulangin scaling mereka yang agak-agak sedikit lama. Luden's Echo ya. Jadi kayak gak ada tanker aja sih jadinya. Iya emang gak ada tanker, jadi kayak no tanker lawan no tanker. No tanker lawan no tanker, yang dimana early-nya ternyata malah dimenangin rotasinya ya. Ini mungkin lagi dari secara rotasi dari victim masih menang untuk sejauh ini di menit 8. 32.000 dan juga udah beda 4.000 dari bagian network ya. Dari bawah pun lagi-lagi Fly Arthur bakal dikejar dan dijaga atau diajar oleh seorang Airliur. Ada Perkedel bersama Zuhendra juga Henry. Dimana di belakang juga udah ada Idrus maju dengan Castle Strike dan juga Lunar Rasmun Fall dibuka dan juga Stalfix pakai ternyata tidak dan tumbang di tangan seorang Zuhendra. Downing Shadow keluar di belakang Ragat Case memberikan inspire juga masih ada Sunset Gargoyle dan juga ada Xiaoqi yang tiba-tiba datang mendapatkan masalah juga kayak untuk tim KBS kali ini banting. Showstopper coba untuk mendapatkan grid juga langsung di Phase Breaker dan juga Nasus berhasil ditumbangkan menyisakan Henry sendirian pulang hampa tanpa apa-apa. Betul hampa banget, sedangkan dari Fury sendiri agak ketahan karena dia harus di mirroring dengan pergerakan Jace yang saat itu sudah membawa Hullbreaker aja sedikit sulit ya bergerak dari si Fioranya, tapi sayang sekali shock gasnya agak tipis kalau ke Fioranya bakal sekarat banget, repost dikeluarkan dan akhirnya secara posisi dari Owens masih dengan santainya nge-push semua wave minion dengan sangat baik. Betul, dan juga kalau kita lihat kali ini dari Fly Arthur benar-benar kayak ditinggal sendirian untuk ngelawan ke arah ini ya. Henry ini ke arah Ahri, gue rasa masih lebih gampang gitu. Diana bisa bypass langsung untuk arah belakang. Bahkan kayak Henry sampai bikin redemption kali ini buat ngebuka vision. Karena mereka kalah presence juga, kalah pressure dari posisi manapun gini Bigil. Betul. Ditambah lagi vision mereka juga udah mulai gelap banget, jadi agak sulit ya untuk mereka dapetin info. Dan sekarang dari Syakir sendiri karena gak ada vision, dia langsung masuk dengan santainya. Donisha udah dikeluarkan dan sekarang Las Embrace bersama dengan Great Channel sudah diaktifkan, tapi sayang sekali seorang Nasus di takedown terlebih dahulu
dulu akhirnya sekarang, tapi untungnya masih bisa pulang. Dan ini akan menjadi call yang manis bagi Victim. Kalau misalkan mereka mau start Rivera, karena posisi dari Sway saat ini agak sedikit sulit, dia nggak mungkin berani masuk ke tengah-tengah Victim. Dan akhirnya dari Sway sendiri lebih memilih untuk ngambil red buff. Regen saat lagi sekitar 11 detik bakalan up, dan secara posisi Victim cenderung lebih kuat untuk melakukan setup. Iya, bahkan ini juga naganya juga bisa, mereka bisa langsung zoning out lagi gitu ya. Udah ambil item lagi juga kawan-kawan dari tim Victim. Ya mereka memang awalnya kuat banget, dan juga buat kebanting ke belakang setnya Xiaoki bener-bener nyeremin banget. Belum lagi nambah lagi aftershock, dikasih inspire lagi sama si God Gatsby. Dikasih lagi dia buat ngumpulin stack punya Interflame, bener-bener enak banget. Dan udah ada Cold Breaker dan juga langsung dibanting dengan alasan battery. Seorang Erlior harus pulang, tapi ternyata Moonfall pulang dibuka bersamaan dengan Showstopper. Killing spree dapatkan. Too far close, tidak bisa bertahan lebih lama lagi kali ini dengan Asusnya. Ocean Dragon terbuka bersama dengan satu buah Herald yang dibuka dari mid lane, langsung ditarik dengan Face Breaker juga. Seorang Zweihander bakal coba dipukul mundur sekali lagi, dan itu dia kematian bersama turret outer mid lane didapatkan. Tabrak lagi Fall Breaker ke arah seorang Henry, masih ada Charm dan juga Protection. Tapi ternyata Lior dan juga Henry gak cukup banyak damage untuk memberikan ini ya. Tim Victim itu mundur, tapi Last Embrace karena Xiaoki kali ini, Xiaoki masih menyimpan Highmaker pastinya, dan juga masih ada Inspire. Dan memutih lagi, tabrak lagi dan ditarik bersama Riposte di tangan, tapi seorang Jipeng tertinggal sendirian, terjebak dalam nostalgia dan terjebak kenangan mantan juga. Nampaknya di depan juga udah ada seorang Jess dari Owens yang memukul mundur kawan-kawan dari KBS, bahkan mendapatkan kill tambahan untuk tim Victim kali ini bersama dengan Ocean Dragon di tangan. Ini sebenarnya sih Henry tuh susah banget loh ditangkap sama si Victim. Sumpah, Henry tuh berkali-kali lolos dari maut. Tapi sayang banget, itu champion-champion lain yang harus keculik dari arah KBS, itu yang membuat semuanya tuh terasa lebih berat lagi untuk KBS. Kayak masuk duluan, kemudian abis itu Senanya yang keculik duluan, atau enggak si Zway-nya gagal untuk ngelakuin insect lah, atau apapun itu untuk ngebalikin keadaan. Ya emang kayak positioningnya dia offside dikit dari KBS langsung ditangkap sama Vi gitu. Kayak belum sempet ada, ini kayaknya nggak ada stasis juga, bahkan kayak Henry yang nggak pakai stasis pun tuh susah ditangkap kan. Dia pakai redemption gitu buat ngebukain vision temen-temennya, tapi tetap sulit juga untuk kali ini tuh redemption. Iya, Terus cuy. stasis juga nggak ada, jadi Tuh. selama nggak ada stasis dan sepatu lu Saking- juga Swift Boots untuk Sena, nggak ada anti sisi gitu ya. Cuy, itu saking susahnya lu dapet vision sampai carry lu, daripada beli stasis lu beli redemption sih menurut gua udah tanda tanya banget keadaan dari informasi KBS saat ini selagi mereka bertanding sih Han. Iya, lu lihat lah itu 4 Flow komunikasinya gua udah yakin. ini udah pelanggaran sih tim Victim, 4 item haram. Lihat tuh kiri tuh, item yang gue benci 4-4-nya dibikin semua. Ini jangan sampai Jess bikin juga 5-5-nya tuh. Tolong bet, Nih. tolong nih. Damage KBS udah kurang, mereka ada 4 ton dari kuil gitu kan cara bunuhnya gitu. Susah banget gua rasa mau ditabrak gimana pun, apalagi Set. Dia punya shield, ya kan, dia masih punya Highmaker yang ngebuat dia sulit, dan juga langsung dikasih Fire juga oleh Nasus. Fear of Distance sudah mulai keluar, tapi Storm Gargoyle apa daya nggak bisa memberikan damage lebih, dan juga udah ada Sonic Battery. Downy Shadow terpaksa terbuang, menukar dengan satu objektif di arah bawah seorang Zweihander dan juga Chips nampaknya, karena tidak ada pilihan lain lagi, Gel. Ini gak ada dan itu juga Paya masih bisa selamat sih. Cuma kalau misalkan lu nyolong-nyolongan buff kayak gini, menurut gua gak terlalu mau bawa impact yang kayak gimana-gimana sih. Karena gap Colt tuh sebenarnya udah berasa banget itu satu, sama yang kedua champion-champion Scaling sih udah mulai fall off ya. Kalau tadi gua nggak salah inget kan pas terakhir kita ngeliat 3 itemnya si Jace itu air liur murah-murahnya belum jadi, dan sekarang dia baru jadi Divine Sunderer. Udah gitu posisi dia tuh sebenarnya sulit banget karena sering banget perkedelan yang keculik duluan, atau nggak si Zway-nya yang keculik duluan, abis itu udah semuanya jadi sulit. Senanya nggak dapet posisi untuk nembak, ya kan? Ini dia gagal dibanting sama Vi, ya kan, dibanting sama Set, sama aja bohong. Langsung terpukul, hilang sudah, butuh stasis nampaknya, tapi udah ada sekarang juga menuju ke arah seorang Idrus. Kami masih punya Soundblade Gargoyle yang cooldownnya tiba-tiba ada lagi, tadi di atas masih ada. Sekarang ada lagi cooldownnya, gimana ya ampun. Limit. Kayak cuma 5 Bentar banget dia makan gua. Makanya gue bilang itu, item manusia gak gitu ya. harusnya nggak gitu ya, rusak ya. Sampai Gargoyle rusak cuy. Nyebelin banget Soundblade Gargoyle kali ini, semua orang pakai Soundblade Gargoyle karena ini dia Transcendent Embrace buka juga sebentar lagi. Kita lihat turret di bagian bawah berhasil diamankan juga sama Jace. Masih ada Spare Fire, tapi gue mau ngejelasin kalau Soundblade Gargoyle yang menurut bagus banget karena stasis lu gak bisa ngebuang skill. Soundblade Gargoyle lu dapet tebel, lu bisa buang skill, lu bisa nge-skill balik gitu. Iya cuy. Itu yang ngebuat dia lebih oke dari stasis sekarang. Iya, murah lagi.
Iya, bahkan lu Stasi kayak seceng cuy. iya, bahkan lu kena deathmark sama Z pun Stormfront Gargoyle bisa nahan. Mantap Iya, emang. bisa nahan gitu. Tambahin shield karma. Iya, jadinya lu bisa gerak leluasa dengan shield yang sangat-sangat banyak ya. Betul. Dan Stonepack Gargoyle sih nggak heran lah. Item itu jadi naik pamor, buset terus. Itulah item favorit ya. Orang yang pakai. 4 orang. Ini cuma ada satu KSS biar charmnya bisa dilepas oleh Jace. Tapi Karma pakai Gargoyle menurut gue oke. Soalnya kan dia kan maju-maju biar dapetin positioning Fox Resolve ya kan. Dan saat yang bersama tuh pasti udah 5 damage. Makanya dia bikin Gargoyle. Menurut gue tuh Karma pakai Gargoyle sih cancer sih, bukannya troll. Bener, udah bagus banget emang ya. Karena emang Parah. dia buat ngasih badan, bisa ngasih root juga. Di belakang ini set udah Warmok juga kan. Warmok. Terus dia mungkin Spirit Physics habis ini. Jadi udah tebel banget bersama dengan Stormfront Gargoyle lagi. Udah pasifnya sama dia bisa. Cuma pakai High Maker. Jadi emang berat banget gue rasa karena output damage dari tim KBS benar-benar kurang banget ya. Akhirnya harus bikin kayak modelan Redemption. Jadi agresif-agresifnya bakal berkurang. Dan juga yang lain-lainnya tuh masih butuh item banyak banget sih. Ludus Echo dari Nasusnya jadi sayang banget sebenarnya nggak terlalu berefek gitu. Buat lu ngasih damage dan lu niat buat ngasih damage awal-awal pakai Ludusnya Nasus. Bener. Telat ditimbul ya jadinya kan Winter Approach dulu jadinya. Iya, Winter Approach abis itu Mulai jadi. gimana ya? Keculik mulunya itu sih menurut gue yang lebih sulit sih. Iya karena ini ya posisinya terlalu maju sama mereka nggak punya turret mau nggak mau ya clear minionnya makin maju dan lebih gampang terculik. Jadi memang susah juga positioning buat farming ya. Mereka mundur nggak bisa farming. Mereka maju, mereka keculik, ya kan? Iya. Dan kali ini bakal dimulai lagi dengan Crash Strike dan juga Lunar Rush yang masuk depan bersama dengan Moonfall. Karena 2 orang juga ternyata Grand Challenge dan Chip. Mulai mengintimidasi dan nggak masalah juga masih di Shadow. Di belakang kita lihat Nasus dikejar oleh Owens juga di mana Xiaoqi penerus mundur. Tapi Play Arthur ternyata terculik kali ini nampaknya menjadi turn back point untuk kawan-kawan dari KBS. Sonic Wave pun masuk. Ternyata masih bisa ada naga, mereka terlalu maksa nih, KBS bisa comeback nih gue lihat nih. Pernah menang duit banyak tapi mereka malah kalah fight karena Xiaoqi-nya bingung ya mau ngejar Nasus. Apa dia ngebantu si Arthur gitu Gel? Bukan Xiaoqi. Oh, Iya, Xiaoqi-nya ini mau bantu si Owen tuh enggak, tapi bakal bagi lagi. Tapi masih ada stasi di tangan juga di mana Sena pun berhasil diamankan. James masih menjadi poste, tarik lagi dengan Fast Breaker. Coba untuk mundur tapi Henry bakal dipukul dengan Fault Breaker. Dan akhirnya tim Ace didapatkan oleh victim kali ini. Betul sekali, dan Dragonnya terbuka dengan sangat lebar untuk victim 365. Mereka sepertinya juga nggak perlu waktu lama-lama lagi untuk memikirkan apakah mereka mau ngambil turret atau ngambil Dragonnya. Ya turret dulu, karena turret gak akan spawn lagi. Weapon ini juga bagus banget ada di tangan si victim, udah mulai maju, ibu udah kelar hancur. Ini waktunya sepertinya pas kalau misalkan mereka mau coba end, karena mereka masih punya weapon power spike dari champion victim 365 juga udah kuat banget. Jaycee tinggal nembaknya dari arah belakang, tar. Nasusnya ganggu, bodoh amat. Tapi minion udah gak ada. Yang penting tembakin dan game pertama pun berhasil di close dengan sangat baik oleh victim 365. Wow, what a nice play dari